Assalamualaikum. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Ini lihat yang di depan saya nih ya. Langsung saya pajang ini. Yang mau kita bahas hari ini spherical roller bearing, atau bisa juga dikatakan bearing stone crusher ya, karena dia banyak dipakai di stone crusher ini, teman-teman ya. Nah, sekarang kita cek bagian-bagian dulu seperti biasa biar nggak bingung dan lebih jelas. Tetap pada dasarnya bearing tetap terdiri dari 4 bagian, yaitu outer, inner, cage, dan peluncur ya. Kalau ini outernya ini teman-teman ya, yang di luar nih. Ini saya kasih yang gede nih, yang sekalian biar mantap ya. Ya, outer. Terus ini inner. Innernya dia nyatu dengan cage dan roller ya. Jadi dia bisa bergerak teman-teman ya. Bisa bergerak ke kanan kiri ya. Kalau geraknya sambil diputar gini, kanan kiri ya, bisa bergerak. Tapi jangan takut, nggak akan lepas ya, nggak khawatir lepas ya. Nah, saya giniin biar jelas ya. Apa itu spherical roller bearing? Ya. Spherical roller bearing adalah bearing dengan bantalan roller yang berbentuk spherical atau tidak lurus, alias cembung, alias oval ya. Ini spherical nih. Ini bisa dilihat ya. Ini bantalannya yang dimaksud roller. Nah, rollernya ini bentuknya cembung teman-teman ya, nggak lurus nih. Makanya dia bisa bergerak ke kanan kiri ya. Dia bisa bergerak ke kanan kiri. Fungsinya apa teman-teman? Dari segi pembebanan dia lebih heavy duty ya. Dia bisa menahan beban yang lebih berat dengan arah beban yang cukup dinamis ya. Karena dia berbentuk cembung sehingga sisi kontaknya itu akan sangat lebar ya. Sisi kontaknya akan lebar sehingga dia mampu menahan beban yang lebih berat dibandingkan dengan ball bearing. Karena sisi kontaknya hanya berbentuk titik, ini berbentuk garis yang cembung, yang oval, dia lebih besar lagi, bisa menahan bebannya. Dan dari berbagai arah dia cukup fleksibel ya, kecuali arah aksial yang besar dia nggak bisa. Tapi dari arah radial yang sifatnya bergerak ke kanan kiri, dinamis, atau ada goyangan, atau ada getaran, dia bisa cocok. Nah, untuk itu bearing ini dipakai di stone crusher ya. Karena di mesin stone crusher itu atau penggiling batu itu, dia bebannya cukup berat dan terjadi impact-impact yang membutuhkan pergerakan poros. Karena kalau porosnya nggak bergerak, poros itu bisa bengkok atau patah ya. Tergantung bahan porosnya. Kalau bahan porosnya lunak, tidak terlalu keras, medium ya, dia akan bengkok. Kalau bahan porosnya yang keras, dia akan patah atau crack, retak ya. Untuk itu diperlukan bearing yang bisa bergerak ya. Jadi mensejajarkan dengan sendirinya, step landing, bisa mengikuti pergerakan poros ya. Untuk mereduksi beban vibrasi yang tinggi tadi dan beban yang cukup dinamis arahnya ya. Ini bisa gini, goyang gini ya teman-teman, kanan kiri ya, kanan kiri ya, ya. Tuh bisa gitu kan, asik ya. Nah, termasuk unik ini. Nah, spherical roller bearing ini hati-hati juga dalam pembeliannya ya teman-teman ya. Karena dia ada 2 jenis ya, yang dengan kode K, yaitu innernya ini, lubangnya ini tirus, dan yang tanpa kode K di ekornya, yang innernya ini lurus, nggak tirus. Kalau ini saya lihat nomornya, mana nomornya ya. Nah, ini nomornya 23028 MBW. Nah, ini berarti yang lurus teman-teman ya. Sisi kanan kirinya kalau mau ngecek, diukur kanan kiri dia sama. Ekornya 28, berarti dia 140 mili ya. Kanan 140 mili, kiri juga 140 mili. Ini sisi kanan 140 mili, sisi kiri 140 mili lubangnya. Jadi dia lurus, tidak perlu adapter strip. Ada tipe lain yang sisi kanan kirinya ini kalau diukur nggak sama,
Misalkan yang sisi kanannya ini 140 kurang sedikit, yang sisi kirinya ini 140. Nah, 140 lebih ya berarti. 140. Nah, itu dia berarti permasalahannya dia pakai adapter strip yang disebut dengan bearing inner conus tirus. Dia pakai kode K di ekor part numbernya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi kalau ketemu bearing yang model gini nih ya, harus diukur dulu kanan kirinya biar nggak salah. Khawatir kan nomornya sudah hilang ya, sudah nggak ada nomornya, sudah hilang. Diukur kanannya, diukur kirinya. Oh, kalau sama berarti dia kodenya lurus, nggak perlu pakai adapter strip, kodenya nggak ada K. Kalau ternyata kok lain kanan kirinya, oh berarti dia innernya tirus, harus pakai K. Nah, itu. Terus pengikatnya teman-teman bisa dilihat. Ini saya ambilkan contoh kitnya, ini pengikatnya ini yang top ini, yang dari Kuningan, Bras. Memang di beberapa mekanik ya, beberapa teknisi itu seleranya lain-lain teman-teman ya. Ini ada yang suka pengikatnya Kuningan, ada yang suka pengikat besi, seleranya lain-lain. Semua ada plus minusnya ya, plus minusnya. Kalau besi dulu ya, dia itu alasannya rollernya ini nggak mudah lepas, tapi kalau Kuningan mudah lepas ya. Tapi dari sisi aplikasi, Kuningan ini lebih bagus sebenarnya ya, karena dia satu, andaikan di lapangan itu maintenance-nya kurang ya, jadi pelumasannya kurang, olinya mungkin nggak terlalu sering dicek karena mungkin tempatnya yang sulit, tempatnya yang panas, atau tempatnya yang kotor ya, nggak memungkinkan maintenance yang rutin. Cocoknya Kuningan ya, karena Kuningan ini akan melindungi roller ini untuk tidak aus terkena gesekan ya. Karena sifat Kuningan ini kan lebih lunak ya daripada besi, lebih lunak. Jadi roller ini cenderung aman. Dan bila dia terkikis pun dia akan kegerus halus, nggak merusak aja intinya. Dan dia sifatnya juga melumasi ya. Jadi dia lebih aman kalau terjadi kekeringan atau grease yang nggak sempat ngisi atau nggak sempat ngecek tadi ya. Terus dia kalau dia olinya itu bagus ya, secara penghantar konduktornya ini lebih bagus. Jadi ibaratnya bikin bearing ini nggak cepet panas lah ya. Jadi apalagi kalau olinya itu ada sirkulasi ya, kayak loop oil pump itu ya. Jadi yang cocok Kuningan ini karena dia akan menyerap panas, disalurkan lewat oli, dikeluarkan ya. Jadi dia bearing ini cenderung suhunya stabil, nggak terlalu panas ya. Itu yang untuk Kuningan ya. Dia juga untuk vibrasi juga bagus Kuningan ya. Cuman itu tadi kelemahannya. Kalau dia terjadi alignment yang yang signifikan, goyangan yang signifikan, nah ini kalau udah lama rawan lepas ini teman-teman ya. Karena dia cuma dijepit begini nih. Jadi kalau udah aus Kuningannya udah lifetime, dia bisa keluar rollernya ini kalau Kuningan. Kalau besi enggak, lebih ikat. Nah, semua ada plus minusnya. Jadi ya, yang penting dia goyangannya enggak terlalu tinggi, dia bagus yang Kuningan. Ya, nah sedikit lah gitu ya. Tapi kalau keluar ya dia bisa lepas kalau udah aus. Pengikatnya ini udah aus, dia bisa lari. Itu ya. Ini tadi pembahasan kita tentang spherical roller bearing. Saya ulangi ya. Untuk dari segi fungsi, spherical roller bearing itu cocok untuk beban berat ya. Satu, beban berat, arah beban radial dengan arah yang boleh dikata dinamis tapi masih dari sisi radial karena dia bisa goyang. Arah beban tetap radial ya, nggak boleh arah aksial. Terus putaran untuk putaran yang rendah sampai medium, nggak bisa untuk putaran tinggi karena sisi kontaknya ini ya teman-teman ya, sisi kontaknya kan garis yang berbentuk oval, garis yang berbentuk radius oval. Itu sangat tinggi sisi kontaknya, sehingga kalau terjadi putaran tinggi gesekannya, friksinya terlalu besar karena sisi kontaknya yang lebih banyak. Beda dengan ball bearing yang berbentuk titik, cocok untuk putaran tinggi ya. Jadi ini untuk beban berat, putaran ringan, arah beban radial, dan boleh dengan vibrasi yang signifikan lah, yang arahnya dinamis ya. Jadi mudah-mudahan ini membantu ya. Kita di toko kita juga jual ini teman-teman ya, Luzon Crosser ya. Kalau ada perlu didiskusikan bearing bisa datang ke toko kita.
Terima kasih atas supportnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.